Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fid dharain amin. Kajian kita pagi hari ini masih pada bab kaifatuk bitu marhusika. Bagaimana bawaan Anda bisa menjadi frustasi, pikirannya nggak enak, jiwanya bisa goncang. Dalam sebuah organisasi membuat kinerjanya menjadi tidak nyaman, tidak baik. Sifat-sifat pemimpin atau yang dipimpin itu bisa berubah-ubah. Maka ada 9 sifat pemimpin yang bisa menggoyahkan tidak nyaman, frustasi kepada yang dipimpin. Ingat bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anda semua adalah pemimpin, dan Anda semua ketika jadi pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpin. Ingat, setiap orang pemimpin dan bertanggung jawab pada yang dipimpin. Nah, yang dipimpin ini bisa mempunyai atau bisa menjadi goyah pikirannya, frustasi, tidak nyaman atas perilaku-perilaku pemimpinnya. Antara lain yang membuat tidak nyaman, bisa yang dipimpin frustasi. Kalau presiden, ya rakyatnya bisa frustasi, menterinya bisa frustasi. Kalau DPR, ya anggota DPR-nya yang bisa frustasi. Kalau bupati, rakyatnya dan dinas-dinasnya bisa jadi frustasi. Kalau pesantren, ya santri-santrinya, pengurus pondoknya bisa frustasi, tidak nyaman. Kalau perusahaan, ya karyawan-karyawannya tidak nyaman dan merasa bisa frustasi jika pimpinannya antara lain mempunyai 9 sifat. Kemarin sudah saya jelaskan sampai 5 sifat, yaitu yang pertama syu'uruhum bi'adamil istiqrari. Perasaannya pemimpin itu tidak stabil alias labil. Kalau pemimpin kok labil, artinya tidak stabil, maka yang dipimpin akan bisa frustasi.
tidak nyaman, bingung. Anda semua pemimpin, ingat-ingat nanti kalau jadi pimpinan apa saja, maka ingat-ingat ini, jangan sampai perasaannya labil, karena itu akan nular. Walaupun lagi punya banyak masalah, si pemimpin itu jangan sampai adamu istiqrorin, syu'uruhum bi adamil istiqror, bisa membuat yang dipimpin frustasi, tidak nyaman, bisa-bisa meninggalkan Anda. Nah, ini satu, pemimpin tidak boleh perasaannya labil dan tidak stabil. Nomor dua, pemimpin yang bisa ditinggalkan oleh yang dipimpin. Kalau presiden rakyatnya, kalau kiai santrinya, kalau bupati, ya pokoknya yang dipimpin semua bisa meninggalkan karena bisa frustasi dan tidak nyaman. Itu karena pimpinannya memberikan al-wa'ud al-wahmiyah. Al-wa'ud al-wahmiyah, janji fiktif. Janjinya nggak pernah ditepati. Mau gini nggak ditepati. Gubernur ketika kampanye bilang mau membangun A, B, C, D, mau gratisin sekolahnya, mau menurunkan pajaknya, nah tidak ditepati. Bupati juga gitu misalnya, wali kota juga gitu, atau ketua NU misalnya, bisa saja pemimpin juga begitu. Mengasih al-wa'ud al-wahmiyah, yaitu janji-janji fiktif tidak pernah ditepati. Itu juga akan membuat yang dipimpin bisa frustasi, tidak nyaman, nanti bisa meninggalkan pemimpinnya. Nah, tinggalkan ini. Anda semua pemimpin, jangan lakukan ini. Itu nomor dua. Nomor tiga, al-ghubnu wa adamut taqdiri. Nomor tiga, ketidakadilan dan kurangnya penghargaan. Ini tidak adil, jadi yang dipimpin merasa tidak adil karena haknya tidak sama, misalnya kewajibannya tidak sama, tidak sesuai keadilannya, ada masalah menghukuminya tidak sama. Nah, itu al-huknu wa adamut taqdiri, baik itu min nahiyatil madiyati au nafsiyati, baik itu urusannya materi, ketidakadilan dalam materi, atau ketidakadilan dalam psikologi, kejiwaan. Kepada yang satu mulutnya tambah 2 cm terus, merengut terus. Pada satunya senyum terus. Kepada satunya marahin terus. Pada satunya memuji terus. Nah, itu semua itu psikologi. Baik secara materi atau psikologi harus adil dan harus mampu bisa memberikan takdir. Takdir itu ya memberikan reward, penghargaan. Sudah tidak adil, tidak ada penghargaan lagi. Wa adamu takdiri, pemimpin harus mampu dan bisa memberikan penghargaan kepada yang dipimpin. Yang baik dipuji, itu psikologi. Yang belum baik diajak untuk baik.
Itu nomor 3, pemimpin harus mampu adil dan mampu memberikan support, memberikan reward. Support, reward itu penting. Yang sudah baik support terus, kasih reward. Yang belum baik support biar menjadi baik. Itu pemimpin. Kalau ternyata ada mutakdir nggak pernah menghargai, ngomelin terus, ya udahlah, itu akan membuat yang dipimpin menjadi frustasi, perasaannya tidak nyaman. Ingat-ingat 9 hal ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, adamul ihtirami, tidak pernah menghormati, menghargai. Blas, kurangnya rasa hormat, sinis terus, mukanya muka sinis, muka benci, tidak muka menyayangi. Galak belum tentu sinis, galak belum tentu tidak menyayangi. Bahkan galak itu kadang-kadang karena sangat menyayangi, tahu Anda kalau melakukan itu Anda nanti ke depan tidak akan bisa jadi apa-apa, maka oleh kiainya digalaki. Itu nomor 4, Anda bisa ditinggalkan oleh yang dipimpin. Anda seorang pemimpin bisa ditinggalkan oleh yang dipimpin karena adamul ihtiram, ketidakadaannya atau kekurangannya rasa menghormati. Ini nomor 4. Nomor 5, adiktatoriyah, diktator, karpe dewe, mau-maunya saya, nggak mau pergi sana. Pagi perintah A, sore perintah B. Perintah A dilakukan sehari aja nggak bisa, harus selesai sampai sore. Diktator. Dikasih masukan tidak mampu, tidak mau. Masukan tidak pernah didengerin. Diktator. Anda jadi pemimpin mempunyai sifat yang nomor 5 ini, ditinggalkan, atau yang dipimpin bakal jadi orang yang frustasi, tidak nyaman. Baik Anda sebagai presiden, ya presiden apa saja, Anda gubernur, Anda direktur utama, CEO, direktur, ketua-ketua, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, sekretaris umum, semuanya Anda pemimpin. Kalau Anda memperlakukan 9 sifat ini akan ditinggalin oleh yang dipimpin. Itu nomor 5 kajian yang ke-19 yang lalu. Kajian kita pagi hari ini yang ke-20, yaitu masih membahas sifat-sifat pemimpin yang membuat frustasi yang dipimpin. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, kiai, ketua NU, ketua lembaga, semua pemimpin, atau bahkan ketua keluarga, kepala keluarga, pemimpin. Anda semua pemimpin, ingat, hindari 9 sifat ini. Yang keenam, sifat pemimpin yang bisa membuat yang dipimpin frustasi, yaitu rutinitas. Dia punya doktrin nahnu hakadza jayyidin. Kita ya seperti ini aja, baik-baik saja, tidak mau berubah. Rutin begitu aja dari pagi sampai sore, malam, pagi sampai sore, malam, pagi sampai sore, malam. Padahal
yang dipimpin mungkin mempunyai pikiran-pikiran brilian, tapi tidak peduli kalau dikasih masukan oleh yang dipimpin. Nahnu hakadza jayyidin, kita ya seperti ini saja, sudah baik-baik ini, ngapain berubah? Padahal dunia ini berubah terus lah, kok kita nggak pernah berubah sama sekali. Rutinitas yang kadang bisa membosankan, maka hindari ini. Jadi kalau memang di pesantren misalnya, contoh pesantren sudah ada rutinitas dari pagi dan dari tahun ke tahun begitu, ya untuk menge-breakdown rutinitas itu, di break, mungkin ada akhirus sana, seneng-seneng. Zaman dulu saya akhirus sana di setiap kamar kombong pesantren pada boleh nyetel tape, boleh dirias, boleh radio kayak zaman dulu itu. Itu artinya apa kok kiai membolehkan begitu? Karena agar jangan sampai rutinitas begitu aja, karena itu membosankan. Seorang pemimpin harus pandai melihat ini. Nah, dulu setiap akhir sana pesantren kok ada nanggap wayang, pokoknya rame-rame lah gitu. Itu ya tujuannya untuk agar tidak rutinitas, kiainya pinter. Loh sekarang udah ganti terus malah gajinya nggak ada, gimana? Nah, yang keenam, rutinitas itu bisa membuat bosan pada yang dipimpin. Indama yarfa'ur ra'is hadza syiar, ketika mengangkat siapa ar-ra'isu, pemimpinnya, hadza syiara, akan slogan ini. Slogan apa ya? Slogan nahnu hakadza jayyidin. Jadi yang disebut rutinitas itu kalau ada pemimpin yang mengangkat slogannya nahnu hakadza jayyidin, kita ya seperti ini, baik-baik saja. Nah, padahal belum tentu yang dari yang dipimpin itu jelek. Belum tentu yang datang yang baru itu jelek. Maka untuk tidak rutin, NU cerdas. Hukum-hukum pun atau kejadian apapun itu kan hukum juga terjadi, bisa berubah karena perbedaan dzuruf, zaman, dan makan. Artinya nggak rutin begitu aja, tidak. Hukum pun bisa berubah karena keadaan, dzuruf, zaman, makan, dan tempat. Nah, kalau ada orang ngomong nahnu hakadza jayyidin, slogannya begitu, itu orang yang kejebak rutinitas, bisa membuat yang dipimpin frustasi, tidak senang, tidak gairah. Wa yu'linu, dan mengiklankan, mengumumkan bahwa annal umuro, sesungguhnya hal-hal itu wajib bahwa antasiro alal qudban, untuk berjalan sesuai dengan jalur yang ditetapkan, untuk berjalan sesuai jalur yang ditetapkan. Sudah itu aja. Alati wudi'at mundul bidayah, alati wudi'at yang diletakkan, mundul bidayah apa? Al-umur mundul bidayah, dari semenjak permulaan. Ya udah seperti ini, dari dulu juga seperti ini. Nah, kayak gitu. Nggak ngerti bahwa apa saja berubah. Ya sudah begini aja, dari dulu juga gini, apa saja berubah.
Orang dulu nggak punya WC, sekarang punya WC. Punya pondok, sekarang nggak ada WC, ya pada kabur santrinya. Udah, gitu kan? Ya, jadi nggak boleh, nggak cukup dengan slogan nahnu hakadha jayyidi. Zaman dulu pesantren WC-nya WC terbuka. Sekarang kalau WC terbuka lari semua kamu. Nah, itu artinya perubahan. Wairu muhabbibin yang tidak disenangi. Wa anna tajdida wairu muhabbibin. Wa anna tajdida, dan sesungguhnya inovasi itu wairu muhabbibin, tidak menyenangkan, tidak disenangi. Kalau ada orang yang dipimpin mempunyai ide baru, langsung pemimpinnya nggak senang. Ada cara baru nggak senang, itu akan membuat frustasi yang dipimpin. Fa innal mar'usa la yuqaddimu 'alal ibda'i wa yusabu bil ikhbati. Fa innal mar'usa, karena sesungguhnya bawaan itu la yuqaddimu, tidak bisa untuk melakukan 'alal ibda'i, atas kreativitas. Bawaan tidak bisa melakukan kreativitas kalau pemimpinnya mempunyai sifat rutinitas yang diem saja, nggak mau menerima perkembangan. Nahnu hakadha jayyidin. Saya, kita seperti ini. Ya udah kayak gini aja. Dan nanti jamaahnya tidak merasa nyaman, bisa frustasi. Kalau itu majelis taklim, kalau itu lembaga pendidikan yang terus berubah. Perubahan itu sunatullah, sunatullah. Orang aja berubah kok. Kecil, ceprot, berangkang, lari, gede, ubanan. Tadinya cakep, perot, tadinya giginya utuh, habis perubahan kok sunatullah itu. Nah kok ini anti perubahan. Kalau anti perubahan, nanti stagnan, nanti yang dipimpin frustasi. Kalau semacam ini, nanti yang dipimpin pun la yuqaddimu 'alal ibda'i, tidak mampu dan tidak bisa, tidak mau memberikan inovasi-inovasi. Karena dikasih inovasi udah nolak duluan. Santren juga begitu, apa sajalah kehidupan di muka bumi. Karena apa? Bahwa perubahan itu pasti. Apalagi sekarang zaman COVID-19 ini perubahannya cepat sekali, itu maka disebut VUCA perubahannya, volatile, naik turun, uncertainty, tidak tentu, kompleks, masalahnya kompleks sekali, ambiguity. Hari ini kondisinya begitulah. Kalau hari ini kok punya pemimpin yang diem-diem saja, yang pas-pasan saja, kondisi VUCA ini tidak cukup dihadapi oleh pemimpin yang tidak punya ibda, tidak punya inovasi. Harus punya pemimpin yang inovatif. Itu hari ini. Karena apa masalahnya? Volatile, naik turunnya nggak jelas, uncertainty, tidak jelas, tidak pasti, kompleks, masalah satu diatasi belum selesai, sudah ada masalah lain lagi, sudah ada masalah lain, kompleks. Kayak orang sakit yang kompleks itu ya, ada gula, ada paru-paru, ada ginjal, ada, bingung itu menyembuhkannya. Wa yusabu bil ikhbati, dan menjadi frustasi, bisa mengakibatkan frustasi.
wa yusabu bil ihbati, bisa mengakibatkan frustasi. Nah, itu rutinitas. Hindari Anda seorang pemimpin agar yang dipimpin tidak frustasi. Hindari sifat rutinitas. Jangan punya slogan nahnu hakadha jayyidi. Itu nomor 6 yang harus dihindari. Nomor 7, al-awamiru al-mutadoribatu. Al-awamiru al-mutadoribatu, perintah yang saling bertentangan. Nah, kalau Anda seorang pemimpin, haram, dilarang untuk perintah yang saling bertentangan. Bingung nanti, frustasi itu yang di bawaan Anda akan frustasi. Menteri Anda akan frustasi. Pagi instruksi A, sore instruksi B, dilaksanakan aja belum. Al-awamir al-mutadoribah, perintah yang saling bertentangan, itu akan membuat bawaan kita frustasi. Nah, al-awamir al-mutadoribah itu ahadu ahamil awamili, salah satu faktor terpenting, ahadu ahamil awamili, salah satu faktor terpenting. Ingat ini, seorang pemimpin, Anda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anda semuanya pemimpin, harus tahu ini, harus paham ini. Perintah-perintah yang saling bertentangan itu, mengetahui ini adalah faktor yang terpenting. Ahadu ahamil awamili allati tanzi'u tahfiza min suduri mar'usika allati tanzi'u, yang bisa menghilangkan apa awamil, ahadu awamil ini menghilangkan at-tahfiza, akan motivasi min suduri mar'usika, dari perasaan bawaan Anda, dari perasaan bawaan Anda. Orang kalau perintahnya mencela-mencelek, perintahnya saja mencela dan mencelek. Seorang pemimpin kok perintahnya mencela-mencelek, gonta-ganti, nggak jelas, itu akan bisa mencabut, menghilangkan motivasi terhadap yang dipimpin. Yang dipimpin motivasinya bisa hilang, lepas. Kono budu-budu awes, kono budu amat wes, tinggalin. Min suduri mar'usika, dari perasaan bawahan Anda. Ia syu'uruhum, ia bermula perasaan yang ada dalam sudur mar'usi, itu syu'uruhum, perasaannya mereka, bawaan-bawaan, perasaan bi'adamil indibati, perasaan kurangnya disiplin, biadami al indibati, biadamil indibati, kurangnya disiplin. Jadi kalau orang yang perintahnya molah dan mali, mutadoribah, bertentangan, itu dianggap oleh yang dipimpin adamul indibati. Lihat coba pimpinan kita kayak apa, Anda sudah bisa menilai adamul indibat apa enggak. Tidak disiplin, yang dikampanyekan dengan yang dijalankan nggak disiplin, misalnya adamul indibat. Fi isdaril awamiri, dalam memberikan perintah.
dalam mengeluarkan perintah fi isdaril awamiri. Jadi ketika mengeluarkan perintah itu mutadoriba terus, bertentangan terus. Au wujudi ta'arudin, atau adanya konflik, ta'arud, konflik fi ahdafil muassasati, dalam tujuan lembaganya. Tujuan lembaganya melakukan pendidikan, yang diperintahkan berbeda. Tujuan lembaganya membangun infrastruktur, yang dilakukan berbeda. Loh, tujuan lembaganya berbisnis, yang dilakukan berbeda. Itu bisa menjadikan yang dipimpin frustasi. Awujudi ta'arudin fi ahdafil muassasati allati ya'malu fiha, yang bekerja siapa rois fiha pada muassasah. Jadi yang ketujuh, hindari sifat al-awamir al-mutadoribah, perintah yang tidak nyambung, yang bertentangan, terus pagi sore malam perintahnya bertentangan. Hindari itu. Nah, itu sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang pemimpin yang nomor 7. Kalau Anda mendapatkan pemimpin begitu, lebih baik diingatkan. Kasihan nanti yang dipimpin frustasi. Baik Anda bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, ketua lembaga, presiden, kiai, semua sama. Semua sama. Yang ke-8, yang membuat frustasi bagi yang dipimpin, yang ke-8, adamul adli, ketidakadilan, tidak adanya keadilan. Idza syarul mar'usu bi anna ra'isahu yata'amalu bi hawa nafs wa la yata'amalu ma'al jami'i ala annahum sawasiyah lahum nafsul huquq wa alaihim nafsul jaza' fa inna sya'i'ati takatsara wal kalamu yazidu wal amalu wat tahfizu yaqillu. Ketika seorang pemimpin itu memimpin dengan cara hawa nafsu bihawa nafsu, tidak adil, wala yata'amalu ma'al jami'i ala anahum sawasiyah, tidak memimpin yang dipimpin itu dengan cara yang setara, yang dipimpin dibeda-bedain. Lahum nafsul huquq, padahal mereka punya hak-hak, wa alaihim nafsul jaza, dan punya jaza, hak-hak dan kewajibannya jelas. Maka kalau ada pemimpin yang tidak adil kayak gini, dibeda-bedain yang dipimpin, itu nanti terjadinya apa? Fa inna sya'i'ati takatsara. Apa itu sya'i'at? Rumor, hoax akan bermunculan. Coba dilihat nanti. Rumor pasti akan bermunculan kalau ada pemimpin yang ketidakadilan. Idza syaro, ketika merasa siapa armar usu, orang yang dipimpin, bi anna ra'isahu, karena sesungguhnya pemimpinnya mar'us itu yata'amalu bihawa nafs, berurusan dengan hawa nafsu, walaya ta'amalu ma'al jami', walaya ta'amalu, dan tidak menganggap siapa rois ma'al jami', untuk semuanya, ala anahum, sesungguhnya jami' itu sawasiyah, sama, setara. Yang dipimpin kok nggak dianggap setara,
atau tidak disesuaikan dengan hak-hak dan kewajibannya. Kalau setara, ya nggak mungkin setara. Yang disebut setara itu gajinya sama saja, kerjaannya sama saja, ya bukan itu maksudnya. Karena wong dalam pimpinan saja ada dirut, ada direktur, ada manajer dan seterusnya. Kerjaannya, bagiannya pun beda-beda karena ilmunya tidak sama. Tapi untuk sekelas direktur itu hak kewajibannya sama. Nanti kalau nggak berantem. Untuk selevel manajer gajinya sama. Begitu. Jadi tidak sama kemudian apa yang namanya nggak adil itu. Untuk tukang sapu gajinya dirut, ya nggak begitu, nggak begitu. Ya, walayata'amalu, dan tidak menganggap siapa ismal jami untuk semuanya ala anahum sawasiyah, sesungguhnya mereka adalah setara. Lalu bagi mereka apa nafsul hukuk memiliki hak-hak, alaihim, dan bagi mereka apa nafsul jaza, imbalan, mempunyai imbalan. Wa inna syai'ati, karena sesungguhnya rumor itu takatsaro akan bermunculan, jadi banyak bermunculan, takatsaro akan bermunculan. Wal kalamu, bermula pembicaraan itu yazid, akan tambah. Kalau pembicaraan biasanya ditambah-tambah, tapi kalau rezeki biasanya dikurang-kurang. Kalau kalam yazid. Wal amalu, dan bermula pekerjaan, watafizu, dan motivasi itu yakilu akan berkurang, mengecil menjadi sedikit. Kalau ada sebuah lembaga apa saja kok pimpinannya tidak adil, nanti akan jadi syai'at takatsar, rumor naik, hoax naik, ini hoaxnya naik. Wal kalam yazid, pembicaraan banyak, statement banyak, rame, gegap gempita di media, di televisi. Nah, kalau sudah kayak gitu, wala amalu wat takfizu yakin, nanti kinerjanya dan motivasinya pasti menurun, itu pasti. Kalau sudah terjadi gitu, diawali dari adamul adli nomor 8. Anda semua pemimpin, ingat sifat-sifat ini, hindari. Kalau tidak, nanti yang dipimpin frustasi, tidak nyaman, kabur, pergi dari Anda. Nomor 9. Terakhir yang harus dipahami, tobiatus sahsiatik. Nah, ini penting untuk dilihat sifat kepribadian Anda. Seorang pemimpin harus punya tobiatus sahsiatik yang baik. Baik ukuran kebaikannya dengan hukum-hukumnya. Tobiatus sahsiatik. Itu loh. Saya kan duduk di kursi itu, ya. Terus kalau saya pakai sarung, kaki saya itu tak tutupi pakai sarung. Kalau kelihatan lagi, saya tutupin lagi. Kalau kelihatan lagi, saya tutupin lagi. Itu Habling lihat. Habling lihat dia pakai sarung, niru saya. Itu loh. Itu namanya tobiah. Jadi kita nggak perintah nggak apa, orang lain bisa niru. Celakanya kalau tobiah kita yang ditiru yang jelek, ya udah. Jadi pakaian saja ditiru, cukuran, bentuk cukuran ditiru, cara duduk ditiru, cara foto selfie ditiru, celana model ditiru. Itu kalau sudah, apalagi kalau sudah jadi public figure, itu
Tobiah sasiah itu bisa ditiru oleh banyak orang, maka hati-hati Anda seorang pemimpin. Suluku katijah muadzofi kalahu balihul athar. Nah ini dia. Sulukuka, jadi perilaku Anda terhadap yang dipimpin, bawaan Anda itu mempunyai lahu balihul athar, berdampak besar. Sulukuka bermula perilaku Anda tijah muadzofika terhadap bawaan Anda, lahu itu bagi suluk, balihul athar, lahu itu bagi suluk, balihul athar bermula dampak yang besar. Fitah misihim, di dalam antusiasnya mereka, au ikhbatihim, dan di dalam frustasinya mereka. Jadi yang dipimpin itu bisa antusias, bisa termotivasi karena perilaku kita. Ingat, perilaku pemimpin itu dilihat, disorot, diikuti. Kalau baik mereka bisa, kalau senang mereka bisa antusias, ngikuti. Tapi bisa membuat frustasi. Ingat, hal anta min naw'il hash al-bash al-mubtasim. Adakah Anda termasuk jenis pemimpin hash, bash? Jadi orang Arab itu sering ngomong bash, tapi hash. Pemimpin baru disowani oleh yang dipimpin, jamaahnya sowan, baru ngomong, udah ngomong bas, hash, itu tapi belum udah dipotong kayak gitu, gimana? Itu bikin orang frustasi. Ya dengerin dulu, itu dengerin sampai titik. Am anaka minau illadhi ya'lu sawtahu fi kulli kabiratin wa saghiratin. Apakah Anda termasuk pemimpin yang mengangkat setiap hal besar diangkat, hal kecil tuil kecil aja diangkat? Itu juga akan mempengaruhi. Am anaka, atau sesungguhnya kamu itu minau illadhi, termasuk golongannya pemimpin yaklu yang mengangkat siapa? Pemimpin tahu pada suaranya, mengangkat fikuli kabiratin dalam hal-hal yang besar, wasogiratin dan hal-hal kecil. Nah, kalau pemimpin masih ngurusi kecil-kecil, kapan yang besar diurusi? Yang kecil sudah ada bagiannya. Kecil itulah keadilan. Pemimpin yang kecil ngurus yang kecil, pemimpin yang besar ngurus yang besar. Itulah keadilan. Al tatamatta'u birihabati sudurin, adakah menikmati siapa Anda? Birihabati sudurin, dengan keterbukaan pikiran. Nah, Anda memimpin merasa nikmat dengan terbuka apa enggak? Jadi kalau kita mimpin baiknya dengan keterbukaan, terbuka aja, jreng gitu. Baru kita atasi bersama-sama. Watataqabbalal a'dzari, dan mau menerima alasan-alasan. Banyak pemimpin mengaku benar terus, tidak mau menerima alasan. Yakinlah, ingatlah, orang yang memimpin model gini sesungguhnya yang dipimpin bekah beku, yang dipimpin frustasi, nggak happy, nggak yang dipimpin. Ingat aja itu. Am anna faromanatika wajazaatika tijahal mukhti jahizah, ataukah sesungguhnya pemecatan Anda, wajazaatika, dan hukuman Anda tijahal mukhti kepada orang yang salah itu jahizatun, sudah siap,
Jadi model yang Anda pemimpin termasuk model yang sudah menyiapkan hukuman dan pedangnya itu, kalau salah dihukum, kalau salah dihukum, kalau salah dihukum. Atau yang model saifuka bermula pedangmu, amkol baka, amkol buka, atau hatimu. Huma bermula saifuka amkol buka, itu a'lawal Allah, lebih tinggi dan lebih jelas amamal muadzofika, di depan bawaan Anda. Anda akan dilihat. Ini namanya tobiatus saksiyah. Akan dipelajari, kita ini dipelajari, orang kayak kita ini dipelajari, apalagi dari publik. Pedangmu apa hatimu yang lebih jelas, yang lebih audoh, itu dilihat. Hati itu kadang kalau orang sudah nyambung dengan marusnya, dengan orang yang dipimpin kok nyambung, dikedipin aja paham, dianggukin juga paham, digedekin paham, dituding apalagi udah paham. Nah, maka lebih baik menggunakan senjata hati dulu daripada pedangnya. Menggunakan senjata haibah dulu daripada hukumannya. Itu ulu hada, bermula tiap-tiap ini lahu, bagi rais yang mempunyai sifat tobiatus saksiyah, kullu hada lahu balighul amri, bermula dampak besar. Jadi perilaku ini mempunyai dampak besar fitafizi, di dalam memotivasi, al-tahbiti, atau dalam frustasi. Fitafizi al-tahbiti marusika, dalam motivasi atau frustasinya bawaan Anda. Anda mempunyai bawaan bisa termotivasi dengan baik oleh tobiatus saksiatik, atau bahkan berterfrustasi dengan dasar. Tobiatus saksiatik bisa membuat motivasi dan bisa membuat frustasi. Wahunaka, dan di sana apa awamilun, beberapa faktor-faktor aktar yang banyak, mindalika, dari hal-hal itu, hal-hal sifat yang menunjukkan, membuat bawaan itu frustasi. Kontak kuno kadang-kadang ada apa awamil, ada itu musabbabatin, kadang-kadang dapat menjadi sumber, menyebabkan, bisa menyebabkan lil ihbati, untuk menjadi frustasi lada muadzofika, pada bawaan Anda, pada bawaan Anda. Wal mar'u qad yatafannanu fil ihbati kama yatafannanu fit tahfizi. Wal mar'u qad yatafannanu fil ihbati kama yatafannanu fit tahfizi. Wal mar'u, bermula seseorang itu qad yatafannanu, bisa beragam, kadang-kadang bisa beragam fil ihbati, dalam menghadapi frustasi, kama yatafannanu, sebagaimana beragam fit tahfizi, dalam menghadapi motivasi. Fantabi, maka ingatlah, waspadalah, waspadalah azizil qari, wahai para pembaca yang budiman. Kata musannif kitab ini, fantabi azizil qari, waspadalah azizil qari, wahai pembaca yang budiman. Waspadalah bahwa antakuna ladaika ahadan au aktsara min sifatin
min hadhihi sifati. Waspadalah, mungkin Anda itu atau pimpinan Anda atau Anda sendiri itu termasuk yang mempunyai sifat 9 tadi atau bahkan lebih. Fantabih, waspadalah azizil qari, wahai pembaca kitab ini yang budiman. Antaku nandaknya ada. Siapa Anda? Ladaika pada diri Anda. Kalau di dalam diri Anda ada ahadan akan satu sifat atau lebih min sifatin dari sifat min hadhihi sifati, dari beberapa sifat ini. Itulah kajian kita yang ke-20, yaitu tentang sifat-sifat yang harus dihindari jika Anda seorang pemimpin. Kajian kita hari besok yang ke-21 akan melihat limadza yajibu alaika antahfiza mar'usika. Kenapa Anda harus atau wajib memotivasi bawahan Anda? Kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus bisa memotivasi mereka. Kenapa? Itulah kajian kita besok. Untuk hari ini kita cukupkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.